Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, teman-teman, sahabat kerja di rumah aja official. Bagaimana semuanya kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua, para sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, mungkin saat ini sedang gemericik hujan ya. Nah, jadi buat teman-teman semua tetap semangat ya, sedia payung sebelum hujan. Nah, jadi sama juga seperti Pi Network, teman-teman. Nah, apa hubungannya nih hujan dengan Pi Network? Nah, jadi buat teman-teman semua, ya, teman-teman itu bisa berkontribusi ataupun memberi kontribusi kepada core team ataupun tim inti dari Pi. Nah, jadi buat teman-teman kita dukung core team agar supaya cepat-cepat untuk melakukan KYC secara massal, teman-teman. Bang, kan udah KYC bang saat ini. Iya, memang sekarang saat ini sudah KYC, cuman KYC terbatas ataupun uji sistem, teman-teman. KYC-nya benar, real, dan kemudian untuk sistemnya itu masih uji coba ataupun tahap beta, teman-teman. Di mana sistem ini masih diuji, setiap hari hanya bisa menampung 100 orang per negara setiap harinya, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang mau melakukan KYC, teman-teman itu harap perhatikan nama. Kalau yang salah, jangan melakukan KYC. Di video sebelumnya, saya menjelaskan tentang masalah itu. Nah, jadi buat teman-teman semua, teman-teman bisa untuk berkontribusi ataupun memberi kontribusi kepada core team ataupun tim inti. Nah, di mana teman-teman itu bisa mendukung KYC massal secara cepat. Nah, di mana teman-teman bisa untuk berkontribusi memberikan laporan-laporan akun-akun yang fake ataupun akun-akun yang palsu. Nah, sekiranya mungkin teman-teman bisa ikut berkontribusi dengan hal-hal tersebut. Nah, Bang, gimana sih Bang maksudnya dengan akun palsu itu? Nah, jadi buat teman-teman semua, yang dimaksud sebagai akun palsu itu satu orang memiliki 2, 3, 4, dan seterusnya akun-akun ganda. Itulah yang disebut sebagai akun palsu, teman-teman. Teman-teman nanti bisa memilih yang sudah terlanjur karena memang problem ataupun masalah-masalah yang terjadi saat ini di lapangan ini mungkin terdapat, teman-teman ya. Teman-teman juga banyak mungkin yang mengetahui tentang masalah ini ketika memang kita mengajak ataupun kita merekrut ataupun kita ikut gabungkan orang, itu pasti kesalahan-kesalahan itu terjadi, teman-teman ya. Entah itu mungkin yang pertama dia sudah mendaftar tetapi lupa akunnya. Terus dia daftar kembali dengan referral yang sama, teman-teman. Dan kemudian juga ada yang sudah mendaftar tetapi tidak bisa login lagi karena mungkin kehilangan password dan tidak bisa memulihkan. Otomatis dia daftar kembali dengan referral yang sama. Nah, jadi ketika memang seseorang yang daftar pertama, kemudian mendaftar ulang, mendaftar yang kedua, otomatis itulah yang disebut sebagai akun fake ataupun akun palsu, teman-teman. Seseorang yang memiliki 1, 2, 3, 4 dan seterusnya akun palsu ataupun akun ganda. Jadi akun ganda itu adalah akun palsu, teman-teman ya. Itu tidak bisa diteruskan. Jadi teman-teman bisa pilih salah satunya. Kalau misalkan teman-teman memiliki dua ataupun telah mendaftar dua kali, otomatis teman-teman memiliki dua akun. Nah, itu teman-teman nanti bisa untuk melaporkan salah satunya aja. Jadi salah satunya kita ambil, kita jalankan, dan kemudian yang satunya kita laporkan. Nah, jadi ketika memang kita sudah mengetahui hal-hal memang problem-problem ataupun masalah yang terjadi, oh misalkan teman saya nih waktu itu daftar pakai referral saya, tetapi dia memiliki akun yang memang ganda. Nah, teman-teman itu bisa berkontribusi untuk masalah lapor dan melaporkan. Bagaimana caranya? Nanti di video berikutnya, teman-teman ya. Nah, atau di detik-detik terakhir dari video ini. Nah, jadi buat teman-teman semua, Bang, bagaimana nih kalau misalkan kita ingin mendukung KYC massal secara cepat? Itu mudah banget, teman-teman. Jadi teman-teman ya bisa untuk melaporkan akun-akun yang palsu dengan menu yang ada di layar saat ini. Di mana menu layar saat ini, lihat bagian pojok kanan atas, itu ada menu lapor. Di mana teman-teman bisa melaporkan akun-akun yang fake ataupun akun-akun palsu. Nah, ketika memang nanti dimulai KYC secara massal, karena KYC massal itu secara acak, secara random, setiap negara, teman-teman, itu dia bisa untuk tidak memberikan notifikasi karena notifikasi nantinya
Ya, kalau kemarin-kemarin itu selama 48 jam atau mungkin kisaran 2 hari 2 malam. Kalau waktunya itu 48 jam, itu muncul notifikasi. Kalau misalkan notifikasinya itu tidak di-approve ataupun tidak diisi, teman-teman, otomatis notifikasi itu akan hilang. Nah, jadi teman-teman nanti akan diundang kembali, tapi entah kapan diundangnya gitu kan ya. Nah, jadi teman-teman itu bisa untuk melaporkan, karena nantinya ketika memang teman-teman melaporkan kepada tim inti, otomatis orang yang dilaporkan tersebut tidak dapat notifikasi. Itu artinya akun-akun tersebut tidak bisa mendapatkan notifikasi, otomatis tidak bisa melakukan KYC. Nah, jadi teman-teman dengan kontribusi teman-teman itu secara otomatis teman-teman itu sudah membantu core team ya, karena proses untuk KYC itu dia menyortir ya. Jadi sebenarnya KYC itu nyortir, ini orang sungguhan bukan, ini orang beneran bukan, ini robot atau bukan, satu orang memiliki berapa akun, itu sebenarnya fungsi dari KYC. Dia itu memilih dan menyortir. Nah, sementara waktu banyak akun-akun yang ganda ataupun banyak akun-akun yang di-cloning, teman-teman ya. Nah, jadi cloning itu sistem penggandaan. Beberapa handphone memiliki, mungkin teman-teman juga di sana ada hal-hal seperti itu, tetapi sudah di-stop ya, nggak boleh. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, alangkah baiknya teman-teman ngebantu atau bantuin ataupun berkontribusi kepada core team dengan hal-hal yang sederhana seperti ini ya. Kita bisanya cuma seperti ini ya. Jadi teman-teman lakukan hal-hal ini. Jadi teman-teman bisa untuk melaporkan akun-akun yang palsu. Nah, jadi buat teman-teman juga jangan lupa dinyalain tombol notifikasinya, karena di channel ini saya ngasih tahu informasi tentang ini, apa itu, gimana ini, gimana itu, bagaimana ini, bagaimana itu, semuanya akan diupdating di channel ini, teman-teman. Nah, Bang, terus gimana Bang kalau misalkan kita sudah melaporkan, apa keuntungannya buat kita? Nah, jadi ketika memang teman-teman sudah mengetahui orang-orang yang tidak aktif di bawah kita, dan kemudian orang-orang yang memiliki akun-akun ganda, itu teman-teman itu sudah berkontribusi, otomatis teman-teman sudah melaporkan akun-akun tersebut, dan akun-akun tersebut nantinya di tim inti itu ditandai sebagai akun palsu. Otomatis ketika memang sudah ditandai sebagai akun palsu, itu tidak mendapatkan kesempatan untuk KYC. Nah, jadi dilewatin. Jadi mempermudah dan mempercepat proses KYC berikutnya. Gitu kan ya. Kalau misalkan contohnya gini, sudah ada tahu akun palsu di referral kita, tetapi kita biarkan, otomatis nanti ketika memang mengalami KYC secara massal, otomatis akun fake itu mendapatkan notifikasinya. Nah, itulah proses sementara waktu dalam 1 hari ke depan. Ketika memang KYC massal dimulai, kuota ataupun jatah setiap hari itu hanya 1.000 orang per negara, teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman, ketika memang kita tidak melaporkan akun-akun palsu tersebut, maka otomatis teman-teman ya mengalami lamban atau keterlambatan dalam proses KYC, karena tim inti dia memberikan notifikasi kepada akun-akun palsu itu. Nah, jadi butuh proses lagi sementara waktu notifikasi di dalam handphone itu ataupun di dalam aplikasi sistem itu 48 jam atau setara dengan 2 hari 2 malam. Nah, otomatis untuk KYC prosesnya agak-agak lamban karena kurang tepat sasaran. Jadi sasarannya itu kepada akun-akun fake ataupun akun-akun palsu diberikan notifikasi, yang seharusnya akun-akun real, tetapi akun fake pun kena ya. Jadi buat teman-teman semua, alangkah baiknya, alangkah bagusnya teman-teman lakukan hal-hal sederhana ini agar teman-teman cepat menjadi sultannya. Itu ya, aminin ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika memang kita membantu proses alur ini, maka otomatis nanti teman-teman itu pun ya memberikan kontribusi hal-hal yang baik kepada tim inti, sehingga proses KYC ini berjalan tepat sasaran, dan otomatis kalau tepat sasaran itu lebih cepat untuk melakukan KYC.
Nah, kalau semuanya sudah KYC secara cepat, otomatis akan segera mainnet, di mana kripto dari Pi ini akan ada di bursa teman-teman, dan akan dimunculkan smart kontraknya, entah itu di Binance, entah itu di Smart Chain, entah itu di BNB ya, pokoknya semuanya teman-teman nanti bisa untuk melakukan transaksi ya. Kalau misalkan di pasar Indonesia ada kripto ya, atau toko kripto, ada juga Indodax, ada rekeningku, pintu dan sebagainya ya. Jadi buat teman-teman, alangkah bagusnya, alangkah baiknya laporkan akun-akun palsu. Terus ada lagi yang nanya, "Bang, gimana Bang kalau misalkan teman saya nih memang dia sudah nggak aktif beberapa bulan yang lalu?" Nah, teman-teman jangan dulu dilaporkan akun itu ya. Jadi teman-teman, alangkah bagusnya, alangkah baiknya teman-teman ya ngomong secara baik-baik kepada mereka. "Bang, ini gimana Bang? Mau dilanjutin nggak Bang?" Atau misalkan, "Teh, gimana ini Teh? Mbak, gimana ini Mbak? Mau dilanjutin nggak?" Gitu. Nah, jadi teman-teman ya bicara baik-baik ya. Kemudian kalau misalkan dia sanggup nih dilanjutin, ya udah lanjutin aja. Kalau misalkan enggak, ya otomatis gimana lagi? Apa yang kita bisa buat ya? Semua ini kita lakukan, kita ngedukung core team ataupun tim inti dari Pi. Nah, jadi ketika memang kita sudah melakukan pelaporan ataupun akun-akun palsu tersebut diajukan, otomatis teman-teman sudah berkontribusi kepada tim inti. Ya, itu imbasnya ketika memang kita melapor, imbasnya teman-teman mendapatkan notifikasi ataupun memperlancar KYC ke depannya, tepat sasaran. Ya, kalau misalkan tepat sasaran itu pasti otomatis menimbulkan cepatnya KYC. Kalau misalkan KYC itu cepat, otomatis sudah kripto itu cepat ada di bursa teman-teman, gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu untuk masalah di KYC ini teman. Nah, jadi kemudian Bang, bagaimana Bang kalau untuk masalah pelaporannya? Nah, jadi buat teman-teman, untuk masalah pelaporannya nanti akan saya buatkan video ya teman-teman di video-video berikutnya. Nah, jadi buat teman-teman tetap semangat ya. Mungkin seperti itu informasi disebarkan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.